Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nida Nadian dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dengan NIM 200101010006 dari kelas SI 401. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan apa itu Business Intelligence untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan Business Intelligence? Menurut Robert Hart, Business Intelligence adalah peran yang membuat hasil analisa pada sebuah bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja sama dengan staf yang lainnya. Sehingga Business Intelligence ini adalah berupa profesi yang bertanggung jawab untuk memproses dan menganalisis data terkait bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat. Hasil akhir dari proses tersebut meliputi kebutuhan industri, deskripsi manfaat, strategi pemasaran yang tepat, dan pengambil keputusan lainnya. Adapun manfaat dari Business Intelligence itu sendiri diantaranya adalah yang pertama, membaca dan menafsirkan data untuk membantu menentukan keputusan perusahaan. Selanjutnya juga mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang, pemilihan metode pemasaran yang sesuai dengan bisnis perusahaan, menganalisa halangan, keuntungan, dan solusi yang akan terjadi, kemudian juga membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya. Kemudian dan memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan memperhitungkan dari segi bisnis. Selanjutnya juga dapat mengevaluasi data tren pasar secara real-time dan penentuan target atau KPI, indikator kinerja utama sesuai dengan data. Penerapan pada perusahaan untuk Business Intelligence ini adalah berupa proses yang dilakukan oleh divisi khusus untuk menentukan kebijakan perusahaan hingga teknik bisnis yang efektif. Peran Business Intelligence ini dalam perusahaan diantaranya adalah yang pertama sebagai ukuran industri, juga sebagai administrasi, dan sebagai jenis industri, dan sebagai ceruk pasar. Business Intelligence ini adalah sebuah peranan di perusahaan yang bertanggung jawab dalam menemukan metode analisis informasi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan. Seorang Business Intelligence sangat bergantung kepada data untuk dapat melakukan analisis dan kemudian dikonversi menjadi sebuah peluang atau terobosan baru untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Tanggung jawabnya yang begitu besar ini membuat Business Intelligence memiliki posisi yang penting di sebuah perusahaan. Dalam prakteknya, Business Intelligence juga kerap disamakan dengan seorang bisnis analis. Keduanya memang sama-sama penting, namun memiliki perbedaan yang mendasar. Bisnis analis hanya memiliki tugas sampai sebatas menganalisa data, sementara seorang Business Intelligence wajib memaparkan hasil dari analisisnya. Ada beberapa hal yang dapat membuat keberadaan Business Intelligence ini menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan harus mengetahui bagaimana performa dan pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini tentunya Business Intelligence membantu perusahaan untuk fokus pada visi utama. Kemudian juga permasalahan yang terjadi pada bisnis perusahaan harus diidentifikasi sejak dini agar tidak membesar dan cenderung lebih mudah untuk ditangani. Hal ini merupakan tugas dari Business Intelligence, yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah kinerja perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu perusahaan punya data, tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal tanpa keberadaan dari seorang Business Intelligence. Ada banyak komponen bisnis yang bisa didapatkan oleh perusahaan dalam riset pada proses Business Intelligence ini, yaitu perilaku konsumen, target marketing, dan cara meningkatkan profit perusahaan. Aplikasi Business Intelligence yang saat ini sudah banyak digunakan diantaranya adalah Google Data Studio, Domo, Tableau, dan Power BI. Langkah dari proses Business Intelligence ini meliputi yang pertama, seorang Business Intelligence akan mendapatkan data awal yang masih mentah atau raw data. Kemudian data tersebut difilter dan dikategorisasikan dalam beberapa klaster dasar.
Selanjutnya, pihak yang membutuhkan report data dapat meminta hasil dengan request tertentu. Kemudian, data yang telah diolah diperhitungkan dari segi bisnis perusahaan. Selanjutnya, perhitungan tersebut meliputi dari sisi pemasukan, kebutuhan bahan baku, dan permintaan pasar. Dan yang terakhir, bisnis intelijen akan mengekspor hasil ke berbagai format sesuai dengan yang diminta. Inovasi dari pemanfaatan bisnis intelijen ini berupa bisnis intelijen dashboard, yaitu metode visualisasi interaksi untuk menampilkan berbagai jenis data untuk operasi bisnis pada berbagai skala jenis data. Jenis data yang biasanya ditemukan di dashboard bisnis intelijen ini adalah metrik analitik, indikator kinerja utama atau KPI, dan titik data lain yang berperan dalam pengambilan keputusan. Adapun untuk bisa mengolah data dengan baik sehingga bisa terciptanya bisnis intelijen dashboard ini diperlukan skill yang menguasai beberapa bidang. Yang pertama yaitu Microsoft Excel. Excel ini merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang ditujukan untuk pengolahan data. Selain bisa mengolah data, aplikasi ini juga menyediakan opsi untuk penyajian dan visualisasi data dengan mudah. Microsoft Excel juga dapat dikategorikan dengan sebagai salah satu aplikasi yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk mengolah data. Itulah sebabnya kita sebaiknya menguasai Excel sebelum menjadi bisnis intelijen. Jika sudah menguasai Excel, mempelajari tools yang lain pun akan lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu SQL. Pekerjaan sebagai seorang bisnis intelijen tentunya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan data. Kita perlu tahu bahwa untuk mengolah data, tak hanya Excel yang bisa dipakai. Di level yang lebih tinggi, kita memerlukan SQL. SQL sendiri adalah kependekan dari struktur query language. Dengan SQL ini, kita dapat melakukan berbagai manipulasi data mulai dari membuat, membaca, mengedit, dan menghapusnya. Manipulasi-manipulasi tersebut lebih sering disebut sebagai CRUD. Yang ketiga, kita juga perlu memiliki skill analisis. Selain berkaitan erat dengan data, profesi yang satu ini juga tidak dapat dilepaskan dari analisis. Seseorang dengan kemampuan analisis yang baik cenderung berpikir lebih kritis. Hal ini sangat diperlukan oleh seorang bisnis intelijen untuk dapat menganalisis data perusahaan dengan baik. Tanggung jawab yang harus dipenuhi pun dapat diselesaikan dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu skill kemampuan berkomunikasi yang baik. Di mana seperti yang kita tahu, seorang bisnis intelijen ini tak hanya ditugaskan untuk menganalisis data, pihaknya juga dituntut untuk dapat mengkomunikasikan hasil analisisnya dengan pihak lain yang terkait. Oleh karena itulah, kemampuan komunikasi sangat penting untuk dimiliki. Kita harus mampu menyampaikan hasil dari analisis agar dapat dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin sekian paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.